Shalom adik-adik, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali. Adik-adik, hari ini kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita akan memperkenalkan guru sekolah minggu yang bertambah selain yang sudah biasa adik-adik lihat. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat wajahnya tidak asing lagi adik-adik, tapi biar semakin kenal, semakin sayang, kakak akan memperkenalkan 3 guru sekolah minggu yang bertambah. Untuk itu, kami persilakan untuk masuk dan memperkenalkan diri di depan. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Salam. Perkenalkan, Inang Siahaan, Guru Purba. Selamat bergabung nantinya dengan Inang walaupun lagi masa pandemi kita belum bisa untuk bertatap muka, tapi untuk adik-adik sekolah minggu semuanya tetap rajin sekolah minggu, ibadah di rumah, dengarkan firman Tuhan dan bernyanyi dengan penuh sukacita. Shalom adik-adik, Tuhan berkati, salam sehat. Baiklah adik-adik, pasti sudah tidak asing lagi kan? Sekarang kita panggil yang selanjutnya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Perkenalkan, saya guru sekolah minggu yang baru, Nyonya Napitu Borusiahan. Buat adik-adik tetap semangat ya, biarpun kita sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik adik-adik, yang terakhir namanya Kakak Mika Borus Sihombi. Halo adik-adik sekolah minggu, perkenalkan saya Milka Sari Sihomi, guru sekolah minggu yang baru. Meskipun kita belum bisa bertemu, tapi kita berdoa semoga Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertemu dalam ibadah di gereja. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu tetap semangat ya untuk ikut ibadah online. Salam kenal, shalom. Inilah adik-adik kami guru sekolah minggu yang akan melayani. Terima kasih. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar adik sekolah minggu? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Semangat ya adik sekolah minggu. Sebelum kita mulai bernyanyi, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, siapkan alat tulisnya. Semangat adik sekolah minggu. Semangat kan? Semangat. Kita mulai bernyanyi. Kita bernyanyi. Biarpun gunung-gunung beranjak.
Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kemurahan juga Tuhan, kami anak-anak Tuhan pada saat ini dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau serahkan rangkaian ibadah kami ini, biarlah Tuhan senantiasa berkuasa, jauhkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghalangi kami untuk beribadah kepadamu. Bapa dalam kerajaan surga, berkati adik-adik sekolah minggu kami, berkati mama papa kami, berkati kakak guru sekolah minggu, berkati juga aman pendeta kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak Tuhan, mau serahkan seluruh ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di atas segala permohonan kami ini, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Yesus sayang padamu. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Puji Tuhan, Amang berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita sampai akhir nanti. Untuk itu, mari persiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Baik adik-adik, sebelum kita membacanya, baiklah kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu yang kudus. Oleh karena pengasihan-Mu yang memberikan kami waktu dapat beribadah di rumah kami masing-masing pada hari ini. Terpujilah Engkau dan biarlah melalui ibadah kami ini kami semakin dapat mendekatkan diri kepadamu. Dan sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu itu, dan Roh Kudus-Mu juga yang menguatkan kami untuk melakukannya. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Baik adik-adik, mari kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana sudah Amang sebutkan tadi dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Boleh diikuti membaca Alkitabnya, Amang akan membacakan untuk kita demikian.
Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang Yesus yang dimuliakan. Ada 3 orang murid Yesus yang menyaksikan ketika Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Itu nama gunung itu ya adik-adik? Gunung Tabor namanya. Siapa nama ketiga murid Yesus itu adik-adik? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia. Siapa tadi adik-adik yang disebutkan? Musa dan Elia. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa yang menceritakan bahwa Yesus sebagai Mesias Juru Selamat adalah kesempurnaan dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Rencana keselamatan yang Tuhan sudah buat dimulai dari Allah memanggil Musa ketika ia diperintahkan Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Kemudian sampai kepada Elia yang menjadi nabi untuk menyatakan kebenaran Allah. Dan kemudian adalah Yesus Kristus sebagai kegenapan janji keselamatan itu. Di dalam Tuhan Yesus, Allah menggenapi janjinya untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Nah, adik-adik yang baik, kita diajak untuk percaya dan mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh bahwa Dia adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan dunia ini. Tadi dalam ayat 35 dituliskan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan dunia. Maka kita harus percaya dan mendengarkan dia supaya kita beroleh keselamatan itu. Lalu bagaimana caranya mendengarkannya adik-adik semua? Ya, melalui firman Tuhan atau membaca Alkitab, kita akan semakin mengenal Yesus yang mengajarkan keselamatan kepada kita. Di dalam firman Tuhan, Yesus mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan, mengasihi sesama, saling mengampuni, dan hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan itu juga adalah Yesus itu sendiri. Maka Yesus hadir di dalam firman itu
mengajarkan kita tentang jalan keselamatan. Melalui apa tadi adik-adik? Perbuatan baik, mengasihi sesama, saling mengampuni, dan hidup di dalam kebenarannya. Dengan cara itulah adik-adik semua, adik-adik yang baik, kita dapat mengenal Yesus sebagai jalan keselamatan kita. Untuk itu adik-adik, tetaplah rajin beribadah, sekalipun ibadah kita laksanakan di rumah masing-masing. Kita rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab sebagai tanda bahwa kita percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang menuntun kita kepada keselamatan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah kami ini. Firman-Mu mengingatkan supaya kami yakin teguh dengan iman kami mengenal Yesus yang adalah jalan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya kami semakin mengimaninya supaya kami beroleh keselamatan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu mengajarkan kami untuk selalu rajin membaca firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi dasar bagi kami untuk mengikut Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga memohon berkat-berkat-Mu untuk kehidupan kami. Untuk anak-anak-Mu yang masih harus beribadah di rumah. Dan juga yang masih melakukan aktivitas belajar di rumah. Tuhanlah yang menolong anak-anak-Mu. Berikan hikmat bijaksana, kesehatan dan ketaatan. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan menolong, memberkati pekerjaannya. Supaya melalui pekerjaan itu Tuhan mencukupkan apa yang perlu dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat kakak guru-guru sekolah minggu yang setia membimbing kami di dalam ibadah kami setiap hari minggunya. Tuhan memberkati mereka senantiasa dalam keadaan sehat. Demikian juga ya Bapa di sorga, kami berdoa supaya Tuhan segera menghilangkan COVID-19 dari dunia ini. Supaya kami dapat bersekutu kembali di gereja-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan ampunkanlah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ayo sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta. Kita sekarang mengumpulkan persembahan kasih yang terbaik sama Tuhan. Kita bernyanyi Isun adalah hubungan Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan
Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.